Anak buta mengemis di pinggir jalan. Pada saat itu sebuah kartu bank tiba-tiba jatuh ke tanah. Mbak menjatuhkan sesuatu. Gadis yang mendengar itu merogoh sakunya. Dia menoleh untuk melihat kartunya jatuh ke tanah. Setelah mengambilnya, gadis itu mendekati bocah itu dan berterima kasih padanya. Tapi belum pergi jauh, merasa ada yang tidak beres. Tidak bisakah anak ini tidak melihat? Nak, tidak bisakah kamu melihat? Jadi bagaimana kamu tahu aku menjatuhkan sesuatu? Aku mendengarnya. Jadi bagaimana kamu tahu aku harus menyebut Mbak? Berkat langkah kaki dan suara, aku bisa menebak usia Mbak juga. Hebat begitu kamu. Jadi tebaklah berapa umurku? Mbak berusia sekitar 28 hingga 30 tahun. Tanpa diduga, anak laki-laki itu menebak usia gadis itu dengan benar. Orang-orang di sekitar cukup ingin tahu tentang ini. Memutuskan untuk mengambil tes lain. Pria itu membelakangi bocah itu. Lalu lempar koin di atas kertas. Berapa banyak ini? Sebuah koin 1 yuan. Sangat terkejut bahwa bocah itu masih menebak dengan benar. Seorang bibi mengeluarkan lempar uang dan memutuskan untuk meningkatkan kesulitan. Uang kertas 1 yuan. Tanpa diduga, bocah itu masih mudah tebak. Tapi lelaki itu tetap tidak percaya. Dia menutupi mata anak itu dengan tangannya. Uang ini. Jika kamu menebak dengan benar, aku akan memberikannya kepadamu. Ini adalah uang kertas 100 yuan yang dilipat 2. Orang-orang di sekitar sini benar-benar terkejut. Bersorak untuk anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu juga menghasilkan banyak uang, tetapi kesenangannya juga cepat berakhir. Pada saat ini, bocah itu mendengar suara organ di dekatnya. Kemasi semua barangnya dan perlahan ikuti suara itu. Pemain itu adalah gadis yang menjatuhkan kartu. Dia melihat anak laki-laki itu berdiri di sampingnya mendengarkan dan menarik anak laki-laki itu untuk bermain organ bersamanya. Anak laki-laki mengatakan gadis itu tidak bermain dengan benar. Gadis itu tidak percaya jadi dia bermain sekali lagi. Ini adalah tempat yang salah. Kamu benar-benar ajaib kecil. Kamu tahu gak? Keyboard ini telah rusak selama 1 tahun, setengah nada lebih rendah dari yang lain. Bisa kamu dengar? Hebat ya? Bolehkah aku bermain sebentar? Tentu saja ya. Ketika anak laki-laki itu hendak bermain, seorang pria cacat berjalan ke sana. Tarik anak itu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah kembali ke markas rahasia, anak laki-laki memberi uang seperti biasa. Naik ke tempat tidur yang sangat berantakan. Bocah itu memberitahu teman-temannya bahwa dia ingin menemukan ibunya. Teman-temannya tanya apakah dia tidak ingin hidup lagi. Tapi bocah itu tidak berbicara dan membenamkan kepalanya di selimut. Di tengah malam, temannya terbangun, mengetahui bahwa bocah itu telah melarikan diri dan ditangkap kembali. Bos, menemukannya di tengah jalan. Pukul dia. Kalau dilanjutkan lain kali. Patah kakinya. Setelah mengatakan itu, pria itu memukuli bocah itu dengan keras. Seluruh ruangan dipenuhi dengan teriakan. Keesokan harinya ketika anak itu dibawa ke jalan untuk terus mengemis. Wajah anak itu penuh luka. Batuk tidak berhenti tumbuh. Bahkan lelaki tua yang duduk di sebelahnya tidak tahan lagi. Dia bertanya apakah kamu harus membawa anak itu ke rumah sakit. Kamu ada uang gak? Kamu harus ingat bahwa semakin sengsara mereka terlihat, semakin banyak uang yang kita hasilkan. Pada saat ini seorang pria yang lewat melihat anak laki-laki yang sakit bersandar di dinding. Dia bertanya dengan keras apakah ada orang di sekitarnya yang mengenal bocah itu. Tapi tidak ada yang menjawab. Pria itu ingin pergi begitu dia membayar tagihan rumah sakit. Tapi dokter menyuruhnya menunggu di luar. Melihat waktu untuk berkencan dengan pacarnya akan terlambat. Dia mengambil sejumlah uang dan memberikannya kepada petugas kebersihan, memintanya untuk merawat anak itu untuknya. Lalu dia buru-buru pergi. Tapi di tengah jalan menerima telepon dari rumah sakit. Setelah memilih untuk berpikir, pria itu masih memilih untuk kembali ke rumah sakit. Anak itu akhirnya pulih, tetapi pacarnya berdebat tentang masalah ini. Anak buta itu mendengar semua. Dia tahu itu karena dia, dermawan yang menyelamatkan hidupnya bertengkar dengan pacarnya.
Tahu dia tidak senang. Anak laki-laki itu menceritakan sebuah lelucon. Pria itu dengan cepat mendapatkan kembali semangatnya. Tetapi ketika dia membawa bocah itu keluar dari rumah sakit, orang tua ini sudah menunggu di gerbang. Pria itu menemukan latar belakang pria tua itu tidak jelas. Memeluk anak laki-laki di sampingnya. Bertanya kepada bocah itu apakah dia mengenal lelaki tua ini. Tapi mungkin karena dia takut dipukul lawan. Anak laki-laki itu mengangguk tak berdaya. Meskipun pria itu sedikit curiga, tapi masih memberikan anak laki-laki itu kepada orang tua itu. Tapi ketika dia baru mengambil beberapa langkah, anak buta itu menangis. Mas, ada apa? Luka di badanku tidak wajar. Itu karena mereka pikuku. Orang tua itu berlari untuk merebut kembali anak itu. Melihat pria itu mengeluarkan teleponnya dan melaporkannya ke polisi, dia langsung kabur. Polisi berdasarkan alamat yang diberikan oleh bocah itu mulai menyelidiki. Akibatnya, mereka sudah segera melarikan diri. Pria itu bernegosiasi dengan rekan kerja, memutuskan untuk mengumpulkan uang untuk mengirim bocah itu ke sekolah untuk orang buta. Hari pertama di sekolah, anak laki-laki yang duduk di kelas tiba-tiba mendengar suara. Itu adalah piano di dalam kelas. Mendengar suara antara guru dan siswa, wajah bocah itu penuh kerinduan. Saat kelas selesai, bocah itu dengan antusias datang untuk berkomunikasi dengan teman-teman sekelasnya. Tapi tidak ada dari kalian yang mau bermain dengan anak buta itu. Anak laki-laki sendirian pergi. Tidak sengaja tersandung rumput. Ketika anak laki-laki itu sedang memperbaiki halaman, sepertinya mendengar sesuatu. Bocah itu menyesuaikan nada untuk membuatnya lebih mudah tersandung. Tujuan ingin membuat jebakan kecil. Lalu duduk di satu sisi dan tunggu. Bel kelas berbunyi. 3 teman telah terkena jebak itu. Telepon tersandung dan jatuh ke tanah. Anak laki-laki berkat kemampuan pendengarannya mengambil baterainya. Tiba malam. Asrama dengan bau kaki. Untuk mengajar pendatang baru, teman gendut meminta anak buta untuk mencuci semua kaos kaki untuk semua orang. Meskipun dia tidak mau, dia masih harus melakukannya. Ketika anak laki-laki itu membawa baskom berisi air ke toilet, anak laki-laki di sebelahnya muntah, lalu mengusir anak buta itu keluar. Anak laki-laki itu mengambil panci dan pergi untuk memberitahu teman gemuknya. Si perut besar itu bangkit untuk memeriksanya. Siapa sangka bocah buta itu melangkah maju dan mendorong lawan, lalu lempar kaos kaki busuk ke wajah seseorang. Kedua belah pihak mulai bertarung. Meskipun tubuh si perut besar lumayan gede, tapi 2 orang memukul 1 orang bukanlah lawannya. Sekarang anak buta itu menepuk 2 orang. Dikatakan bermain 1-1 dengan mereka. Bocah itu meminta temannya untuk menuangkan minuman ringan padanya. Lalu ambil sepatu si perut besar dan bergerak maju. Berdasarkan kemampuan pendengaran, bocah itu menguasai pertarungan. Menjadi bos baru di asrama. Meskipun itu semua direncanakan oleh bocah itu, tapi hanya karena dia ingin berteman dengan semua orang. Hari berikutnya bocah itu mengembalikan baterai untuk si perut besar. Dengan tulus meminta maaf kepada pihak lain. Si perut besar segera menganggapnya sebagai teman. Dia juga mengatakan untuk menunggu ayahnya membeli telepon baru. Dia akan memberikan telepon lama ini kepada anak itu untuk digunakan. Ini membuat anak itu sangat bahagia. Persahabatan antara anak-anak juga lebih dalam komunikasi. Hari itu anak buta itu sedang mencari teman. Mengatakan bahwa dia ingin keluar dan mencari uang untuk menemukan ibunya. Ternyata bocah itu sudah lama tidak melupakan ibunya. Bocah itu merasa bahwa ibunya pasti tidak akan melupakannya. Setelah mendengar ini, teman-temannya memutuskan untuk membantu bocah itu. Mereka suruh si perut besar menarik perhatian satpam. Kemudian mereka bertiga mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar ke tempat anak laki-laki itu biasa mengemis, sambil mencari uang dan meminta informasi tentang ibu yang hilang. Bocah buta itu bahkan bekerja sebagai penyemir sepatu untuk mendapatkan uang. Pada saat ini, anak laki-laki itu mendengar suara tongkat yang familiar. Buru-buru lari.
secara tidak sengaja menabrak seorang pria. Ketika bocah itu tertangkap, polisi bergegas ke sana. Tahan para pedagang manusia itu ke tanah. Ternyata polisi selalu diam-diam mengawasi anak buta itu. Tahu bahwa pedagang akan mengambil tindakan. Jadi bersembunyi di kejauhan. Bocah itu akhirnya dibawa kembali ke sekolah dengan selamat. Untungnya polisi sampai di sana tepat waktu. Jika terlambat beberapa menit, konsekuensinya sulit dibayangkan. Pria itu sebelumnya tahu bahwa bocah itu ingin menemukan ibunya. Tapi bukan hanya anak laki-laki yang bisa melakukannya. Sekarang yang perlu dilakukan anak laki-laki itu adalah belajar dengan baik. Pergi ke sekolah piano. Tidak ada gunanya tidak peduli apa yang aku lakukan. Karena aku tidak bisa melihat apa-apa. Cepat atau lambat, aku harus bergantung pada orang lain untuk melewati hari ini. Omong kosong. Bagaimana jika kamu tidak bisa melihatnya? Apakah kamu tidak dapat melihatnya, dan kamu harus bergantung pada orang lain untuk menjagamu? Kapten, guru. Berapa banyak uang yang si pria ini habiskan, kau tahu? Untuk menemukan ibumu. Dia pergi untuk bertanya berapa banyak orang. Tidak tahu berapa banyak panggilan telepon yang harus dilakukan. Apakah kamu tahu hal-hal ini? Anak laki-laki tahu dia salah. Segera berlutut untuk meminta maaf kepada semua orang. Setelah ditolong berdiri, kata guru kepada anak itu. Meskipun tanggal lahir seseorang sudah ditentukan sebelumnya, tapi kehidupan setelah itu ditulis oleh dirimu sendiri. Kita tidak bisa mengubah apa yang kita miliki sejak lahir. Tapi kita bisa menciptakan hidup kita sendiri nanti. Kamu tidak harus lahir di Roma untuk mendapatkan tawa terakhir. Jika kamu tidak tahu bagaimana bekerja keras, kamu akan menjadi kuda yang akan ditunggangi seumur hidupnya. Kemandirian, upaya gigih, akan ada harapan di masa depan. Kata-kata guru saat itu terpatri di hati anak itu. Anak laki-laki itu mulai belajar piano dengan guru. Mengandalkan bakatnya yang membanggakan. Sangat cepat anak itu menjadi terkenal. Menangkan piala untuk kompetisi piano kecil dan besar. Tapi anak itu tidak pernah melupakan ibunya. Pada upacara belasungkawa Angkatan Laut, anak laki-laki memasuki final. Musik piano yang indah dimainkan. Tapi yang dia tidak tahu adalah, ketika melihat papan reklame anak itu, ibu kandungnya juga datang ke tempat kejadian dan mengenali putranya begitu dia melihatnya. Beberapa tahun dia kehilangan anaknya. Ketika anak laki-laki itu bermain dengan nada tinggi, semua orang berdiri dan bertepuk tangan untuk bocah itu. Sang ibu pun terharu hingga menitikkan air mata di depan orang banyak. Dia mencoba untuk menekan emosinya tetapi tetap meninggikan suara. Sekarang musik di tribun telah berhenti. Bocah itu berdiri dan berjalan menuju kerumunan. Akhirnya berdiri di depan ibunya. Ternyata lama begitu. Bocah itu masih belum melupakan suara ibunya. Bocah buta itu berlutut di depan ibunya. Ketika mereka berdua saling berpegangan tangan, mereka tidak bisa menahan perasaannya lagi. Mereka saling berpelukan. Ternyata, sang ibu tidak pernah menyerah untuk menemukan anaknya. Semua 3 hari ketika anaknya hilang, dia pergi ke kota sendirian, memegang foto putranya. Tanya setiap orang yang lewat. Pencarian itu memakan waktu 10 tahun. Dalam 10 tahun terakhir, air mata ibu telah mengering. Meskipun dia tahu bahwa ada sedikit harapan, tapi ibu pantang menyerah. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan hati ibu dan anak ini. Dia akhirnya menemukan putranya. Dan sekarang bocah itu tidak membutuhkan amal apapun. Tetapi masih memiliki kehidupan yang cukup dan penuh cinta ibunya sudah cukup.